Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Merandi dari kelas Teknik Elektronika 2C dengan nomor NIM 200101034. Di sini saya akan menjelaskan RCM, perawatan dan perbaikan dan penerapan sub-assembly RAM. Pengertian RCM, Reliability Centered Maintenance, merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar suatu aset fisik dapat berlangsung terus memenuhi fungsi yang diharapkan dalam konteks operasinya saat ini, atau suatu pendekatan pemeliharaan yang mengkombinasikan praktek dan strategi dari preventive maintenance dan corrective maintenance untuk memaksimalkan umur dari suatu mesin dan fungsi aset sistem equipment dengan biaya minimal. Tujuan dari RCM terbagi menjadi 4, yaitu apa aja sih? Untuk mengembangkan prioritas hubungan desain yang dapat mempersiapkan preventive maintenance untuk sub-assembly RAM. 2. Untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pengembangan desain dari item terutama yang berhubungan dengan konsumen berdasarkan reliability. 3. Untuk mengembangkan preventive maintenance related text yang dapat menerima reliability lagi dan tingkat keamanan berdasarkan pada sistem deterioration. 4. Tujuan di atas dapat tercapai ketika jumlah biaya total cash yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan adalah minimal. Prinsip apa saja sih yang terdapat dalam RCM? 1. Yaitu RCM difokuskan pada sistem atau peralatan. RCM berhubungan dengan fungsi sistem perawatan sebagai perlawanan pada perawatan dari fungsi komponen secara individual. 2. Safety and economic drive RCM, yaitu keamanan. Faktor yang sangat penting, hal itu harus dipastikan pada berbagai harga atau pengeluaran dan efektivitas pengeluaran menjadi kriteria. 3. RCM is function oriented. RCM memainkan sebuah peranan penting dalam pemeliharaan fungsi sistem atau peralatan. 4. Yaitu design limitation are acknowledged by RCM. Tujuan dari RCM adalah untuk merawat berdasarkan reliability dari desain peralatan atau sistem, dan pada saat bersamaan mengetahui bahwa perubahan berdasarkan reliability hanya dapat dibuat melalui desain daripada perawatan. Perawatan pada saat yang terbaik hanya dapat mendapatkan dan merawat tingkat reliability yang telah didesain. Dasar-dasar kegiatan RCM. 1. Yaitu proses diterapkan untuk mengetahui tugas perawatan agar dilaksanakan dengan baik. RCM digunakan untuk menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga keandalan dan kemampuan perawatan atau maintainability suatu sistem dari sejak perancangannya. RCM proses diterapkan saat desain dan tahap pengembangan dan diterapkan kembali setepat tahap operasional untuk melanjutkan program perawatan yang efektif berdasarkan pada pengalaman komponen tersebut. Berbagai proses RCM harus dipastikan bahwa semua pertanyaan berikut dijawab dengan efektif. Untuk langkah-langkah penerapan RCM yaitu terbagi menjadi 6. 1. Identifikasi komponen yang penting untuk di-maintain. 2. Menentukan penyebab terjadinya kegagalan. Tujuannya untuk memperoleh probabilitas kegagalan dan menentukan komponen kritis yang rawan terhadap kegagalan. Untuk melakukan hal maka perlu didata yang histori yang lengkap. 3. Mengembangkan kegiatan analisis FTA seperti menentukan prioritas equipment yang perlu di-maintain. 4. Mengklarifikasi kebutuhan tingkat maintenance. 5. Mengimplementasikan keputusan berdasar RCM. 6. Melakukan evaluasi ketika sebuah equipment dioperasikan, maka data secara real life mulai direkod. Tindakan dari RCM perlu dievaluasi setiap saat agar terjadi proses penyempurnaan. Lanjut, untuk keuntungan apa saja sih yang terdapat pada RCM? Keuntungannya itu ada 5, yaitu 1. Efektif. 2. Biaya maintenance yang lebih rendah dengan mengurangi atau menghilangkan proses maintenance. 3. Mengurangi frekuensi overhaul. Dan 4. Fokus pada peralatan yang kritis dan 5. Mengurangi kemungkinan terjadi kegagalan fungsi secara tiba-tiba. 6. Yang terakhir, meningkatkan keandalan mesin.
Untuk kekurangan RCM terdapat menjadi dua, yaitu biaya awal yang sangat tinggi dari perawatan atau perbaikan dari pelatihan mesin, dan dua untuk perawatan mesinnya. Dan selanjutnya hasil tidak dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat. Jadi kalau kita dari sebuah mesin tuh kita tidak dapat langsung melihat loh apa keuntungannya untuk kedepannya, terus kerusakan apa saja yang terjadi untuk kedepannya. Untuk manfaat RCM terbagi menjadi 4. 1. Mencegah terjadi korban jiwa, kerusakan properti, dan lingkungan. 2. Menekankan pada kehandalan peralatan. 3. Menurunkan biaya perawatan karena berkurangnya kegagalan. Dan terakhir, memperpanjang umur peralatan. Apa saja sih yang terdapat dalam komponen RCM? 1. Reactive maintenance. 2. Proactive maintenance. 3. Preventive maintenance. Dan 4. Predictive maintenance. Untuk reactive maintenance merupakan bagian terpenting dalam aktivitas perawatan. Preventive maintenance dapat diartikan sebagai sebuah tindakan perawatan untuk menjaga sistem atau subassembly agar tetap beroperasi sesuai dengan fungsinya dengan cara mempersiapkan inspeksi secara sistematik, deteksi dan koreksi pada kerusakan yang kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Beberapa tujuan utama dari preventive maintenance adalah untuk meningkatkan umur produktif komponen, mengurangi terjadinya breakdown pada komponen kritis, untuk mendapatkan perancangan dan penjadwalan perawatan yang dibutuhkan. Lanjut untuk reactive maintenance. Jenis perawatan ini juga dikenal sebagai breakdown, membenarkan apabila terjadi kerusakan, run to failure, atau repair maintenance. Ketika menggunakan pendekatan perawatan, equipment repair, maintenance, atau replacement, hanya pada saat item menghasilkan kegagalan fungsi pada jenis perawatan ini diasumsikan sama dengan kesempatan terjadinya kegagalan pada berbagai part, komponen, atau sistem. Untuk predictive maintenance, walaupun banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan jadwal PM, namun tidak ada yang valid sebelum didapatkan reliability karakteristik dari sebuah komponen. Biasanya informasi ini disediakan oleh produsen sehingga kita harus memprediksi jadwal perbaikan pada awalnya. PTI dapat digunakan untuk membuat jadwal dari time-based maintenance. Karena hasilnya digaransi oleh kondisi equipment yang termonitor, data PTA yang diambil secara periodik dapat digunakan untuk menentukan tren kondisi equipment. Perbandingan data antar equipment, proses analisis statistik tersebut, PTI tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya metode maintenance karena PTI tidak dapat mengatasi semua potensi kegagalan, namun pengalaman menunjukkan bahwa PTI dapat sangat berguna untuk menentukan kondisi suatu komponen terhadap umurnya. Dan terakhir ada proactive maintenance. Jenis perawatan ini membantu meningkatkan perawatan melalui tindakan seperti desain yang lebih baik, workmanship, pemasangan, penjadwalan, dan prosedur perawatan. Karakteristik dari proaktif 13 maintenance termasuk menerapkan sebuah proses pengembangan yang berkelanjutan, menggunakan feedback dan komunikasi untuk memastikan bahwa perubahan desain atau prosedur yang dibuat desainer atau manajemen tersebut adalah efektif. Memastikan bahwa tidak berpengaruh perawatan yang terjadi dalam isolasi keseluruhan dengan tujuan akhir mengoptimalisasikan dan menggabungkan metode perawatan dengan teknologi pada masing-masing aplikasi. Hal tersebut termasuk dalam melaksanakan root cause, failure analysis, dan predictive analysis. Untuk meningkatkan efektif, perawatan mempengaruhi evaluasi secara periodik dari kandungan teknis dan performa jarak yang terjadi antara maintenance task yang satu dengan yang lain. Untuk prinsip-prinsipnya yaitu terdapat 4, terdapat menjadi 7, yaitu ada sistem fokus kepada sistem dari suatu komponen yang kita buat atau yang sedang kita kerjakan. 2. Fungsi oriented, memelihara fungsi sistem, bukan sekadar memelihara suatu komponen agar beroperasi sesuai harapan. 3. Reliability centers, mengetahui jenis kegagalan yang pernah terjadi pada mesin. Acknowledge limitation, menjaga agar kehandalan fungsi mesin tetap berjalan dengan kemampuan mesin. Prinsip selanjutnya safety dan economic, mengutamakan keselamatan pada kerja yaitu menggunakan APD. Terus untuk keekonomiknya baru kemudian untuk masalah ekonomi. Tax applicable, tax yang mengerjakan harus dapat menurunkan jumlah yang sudah kita kerjakan berapa, terus jumlah
kerusakan yang terjadi ada berapa? Failure unsatisfactory, kegagalan sebagai kondisi yang tidak memenuhi harapan, yaitu kegagalan pada mesin yang tidak kita harapkan terjadi. Penggunaan RCM di mana saja, yaitu di industri besar, di mana digunakan sistem atau peralatan yang kompleks. 2. Di mana kegagalan sistem atau peralatan dapat menimbulkan gangguan perekonomian, keamanan, dan resiko lingkungan. Contoh, industri penerbangan, pembangkit listrik, perusahaan layanan publik, dan industri lepas pantai. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.